Halo, saya Faris, kembali di channel saya. Sesi ini coba kita sama-sama belajar Excel di fitur filter. Jadi filter ini berfungsi untuk mensortir tabel yang kita buat sesuai dengan kolom yang ada. Jadi di Excel itu ada macam-macam cara filter. Yang pertama filter yang biasa digunakan. Jadi tampilin filternya ini ada di tab data, kemudian klik icon yang seperti corong, atau gampangnya kita shortcut dengan cara Ctrl Shift plus L. Kemudian advanced filter, jadi kita bisa filter dengan kondisi yang sudah kita buat kondisi-kondisinya. Baru kemudian kita buat filternya. Bisa di table itu sendiri atau kita buat diekstrak di table lain. Yang kemudian terakhir itu filter yang berupa array. Apa itu array? Array itu adalah data yang berupa kumpulan sel atau yang biasa disebut range. Tapi range itu letaknya cuma ada di satu sel, bukan di banyak sel. Jadi otomatis ini pakai. Oke, untuk mempersingkatnya video ini langsung kita mulai saja. Oke, yang pertama kita mulai filter yang paling basic. Ya, kita jelasin. Pertama kita ke tab data, terus kita klik filternya. Nah, jadi kalau udah klik, kita ada muncul tanda panah yang ke bawah di setiap kolom headernya ini ya. Nah, jadi ini fungsinya ini kita mau kita apa kolom mana yang mau kita filter kita atau kita sort. Di filter itu adalah mengseleksi data-data yang mau kita tampilin. Misalkan kita mau ngeliat yang hanya ini kan ada tabel penjualannya. Jadi bisa kita share filenya ntar di deskripsi, tinggal lihat aja. Yang lihat penjualan yang di Bandung. Nah, jadi ini otomatis hanya menampilkan penjualan yang ada di Bandung. Tinggal juga misalkan produknya ini penjualan carrot, otomatis semuanya ditampilkan semua penjualan carrot. Nggak cuma hanya teks, misalkan date-nya juga, nah kita bisa pilih. Nah kalau Office 365 ini bagus, udah disortir per bulan atau per tahun. Nanti di Slicer juga bisa per kuartal, kan 2023 aja. Seperti itu. Terus juga misalkan kita mau kalau angka lebih banyak pilihannya, kita bisa filter 10 terbesar unit price ya, harganya. Misalkan nih penjualan terbesar 10 besar atau bisa 5 atau 5 terserah harganya. Penjualan 5 terbesar seperti itu. Selain di filter juga bisa di sort itu disortir. Misalkan dari tanggal dari paling baru ke yang paling paling lama, paling baru 30 Desember 2023. Ataupun kita balikin lagi dari yang paling awal ke yang paling baru. Seperti itu. Nah itu juga nggak cuma ini, juga kita bisa filter sebagai color. Color itu warna. Nah kita dana ini mana-mana yang kita mau filter, kita tandai warna kuning. Nah yang hanya yang kuning yang ini yang ke filter semacam itu. Nah teks juga bisa, kita misalkan mau nampilin teksnya ini misalkan tulisan ada yang COO aja, maaf itu saya di city ya, di kota ya,
kategorinya, misalkan kita mau nggak harus semuanya yang ada tulisan CO aja, cuma ada cookies seperti itu. Oke, yang kedua kita akan coba advanced filter. Advanced filternya lebih lebih apa ya, lebih bisa, kelebihannya ini kita bisa tentuin kriteria-kriterianya yang lebih fleksibel ataupun lebih apa yang kita mau, misalkan kalau lebih dari nilainya ataupun kurang dari nilainya, kalau mengenai filter angka ataupun filter tanggal, kita mau nampilin yang lebih dari 1 Januari 2022, kurang dari 1 Januari 2023, itu lebih fleksibel. Karena kalau di filter yang biasa kita nggak bisa, agak panjang, bisa-bisa aja, cuman agak ribet. Kalau di sini apa filter lebih gampang, dan yang lebih baiknya apa, lebih yang nggak bisa dilakuin filter biasa ini, misalkan kita mau memfilter yang kategori bars tapi juga yang mau penjualan kategori bars sama penjualan kategori potato chips, sekarang beda kategori. Ketika kita pilih di bars, potato chipsnya nggak ada karena potato chips bukan di kategori bars. Tapi kalau fast filter bisa, jadi kalau fast filter itu bisa mengfilter fungsi, ibaratnya dia mau menampilin ini dan ini, atau juga dia bisa nampilin filter ini atau ini, seperti ini. Jadi simpelnya kalau mau nampilin seperti ini, misalkan kita mau nampilin kategori bars dan carrot ya, produknya carrot. Nah, nanti caranya gimana? Ini yang tadi kalau filter yang bisa ini ketik advanced. Jadi yang advanced filter ada dua juga pilihannya, bisa ditampilin di datanya atau bisa di copy ke tempat lain. Yang ada duanya. Kita coba foto yang pertama, ini list range-nya. Kita pilih dulu ya, pasin dulu. Nih, L8. Nah, kriterianya. Yang kriterianya ini harus ada judulnya juga. Kalau nggak ada judulnya, nggak bisa. Oke. Maaf, ini salah. Nah, dia hanya menampilkan kategori bars dan carrot. Bars, carrot, bars, carrot, bars, carrot. Dan jadi selain bars yang atau yang lain, dia akan nggak ada. Nah, kalau misalkan tadi yang kita mau apa, saya mau nampilin yang bars tapi juga yang penjualan potato chips dong, kan kalau pakai filter biasa nggak bisa karena kita udah pakai filter bars, potato chips nggak muncul. Nah, kalau untuk yang fungsi atau itu, nah kita pindahin kolom apa yang kita mau ini di bawahnya, jangan sejajar. Kalau sejajar itu jadinya dan kalau bars jajaran potato chips, saya mau nampilin bars dan potato chips. Coba kayaknya pasti nggak ada karena memang potato chips bukan di kategori bars. Pasti nggak ada hasilnya. Yang masih sama. Kita oke langsung. Nah, nggak ada hasilnya. Namun kalau or yang kita mau tadi ini, bars atau enggak potato chips produksinya, kita pindahin di bawahnya. Ini jangan lupa kita range diluasin jadi K1 L3, kotak yang 3 ini. Maaf, tadi salah list range-nya. Nah, dia akan mau filter kategori bars atau yang produknya potato chips. Yang barsnya semua ditampilin, yang produknya yang potato chipsnya saja.
seperti itu. Kemudian enaknya lagi, kalau untuk tanggal tinggal kita jangan lupa diganti dulu date. Kita coba di situ ya, kita mau melihat penjualan sebelum Juni 2023. Sebelum berarti kurang 1 Juni 2023, 2022 maaf, berarti Bandung. Sama seperti tadi, ini jangan lupa dikurangin aja 80 sampai 3, soalnya nanti kalau 3 malah yang kosong, karena karena apa, kalau yang di bawahnya tuh dia apa, Excelnya membaca sebagai atau, coba ataunya kosong bawah semuanya ntar malah ke filter, nggak ada, maksudnya nggak ke filter karena bawahnya semuanya ke buka. Nah, kita lihat, kita cek kalau 1 Juni 2022 sebelum Juni 2022. Sesudahnya, kalau sesudahnya tinggal diganti. Jangan lupa lagi seperti itu. Selain itu juga, misalkan kita juga mau, nah tadi yang kalau yang dan itu, kalau misalkan kita ini mau antara, berarti kan otomatis dan logikalnya kita bikin dua seperti ini. Kita misalkan mau mengfilter penjualan antara Juni 2000 lebih dari 2000, apa lebih dari 22 dan sebelum Juni 2023. Ini ya, kurang dari 2106. Seperti itu. Sesudah Juni 2023 dan sebelum Juni 2023. Oke, dari kamera ternyata ya error. Nah, benar lagi. Tadi masuk ke, lupa jelasin yang tadi. Selain kita filter di datanya itu sendiri, kita bisa copy ke tempat lain. Dengan kita mau di yang satu ya, atau di situs lain juga bisa. Maaf, ini kita coba di situs yang baru. Coba di sini ya. Oh maaf, dia bisa cuma di situs yang awal dan di situs yang sama, nggak bisa di situs lain. Terjadi data yang di filter dipindah ke tempat lain, seperti itu. Kita lanjut next ke filter yang pakai function. Oke, yang terakhir kita belajar filter yang ada di formula. Jadi kita pakai rumus atau function atau formula di sini. Kalau ini lebih luas lagi, lebih bisa banyak bisa diolah lagi, dan digabungin dengan rumus sum, rumus yang lain-lain, macam-macam rumus lah. Nah, jadi caranya yang pertama, kita masukin rumusnya, yaitu filter dalam kurung ada tiga, dia minta tiga data. Pertama array itu ya tabel, kumpulan dari sel, bisa bentuknya vertikal atau horizontal. Yang penting adalah ya itu seperti kayak range, seperti range. Ini misalkan arenya ini nggak harus semuanya juga, kita bisa milih misalkan Dead City, kita nyari yang total price-nya lebih dari misalkan 100. Nah, jadi hanya 3 doang Dead Recon City karena kita milihnya
3 kolom ini doang. Jadi kalau mau semuanya tinggal diganti aja ininya. Maaf dari sini. Ini rumusnya kenapa kayak gini, karena emang kita formatnya sebagai table, jadi bukan sebagai alamat child atau range gitu. Jadi semuanya, jadi filternya yang total price lebih dari 100. Oh, nggak ada yang lebih dari, kurang dari 100. Terus juga kita bisa, kalau mau gabungin, kita mau ngambil apa area yang date region sini sama total price nya aja. Ini kita harus pakai rumus lain, namanya hashtag. Hashtag itu menggabungkan area yang gabungan beberapa array. Karena kalau nggak pakai hashtag, kita nggak bisa begini. Terus kita kontrol sini. Ya. Seperti ini, bakal error. Kita masukin aja hashtag, kita gabungin beberapa array. Nah, ini ya. Sebentar. Ini hashtagnya seperti ini. Hashtagnya terus stigma. Ini belum ditambah. Seperti itu. Ini tadi kita mau filternya lebih dari 100. Nah, untuk yang filter yang pakai function ini juga bisa ngambil beberapa kondisi. Beberapa kondisi, misalkan kita mau ngambil yang lebih dari 100 tapi di Bandung saja. Nah, caranya kalau ada dua kondisi ini, kita tutup kurung dulu. Yang kondisi pertama, nah kalau untuk yang filter yang di formula atau di rumus, kalau untuk n kita pakai kali, kalau fungsinya itu ibaratnya kondisinya itu, dan kita mau ambil penjualan lebih dari 100 dan di Bandung, pakai kali. Di Bandung itu tutup kurung lagi, buka kurung lagi, ini kan. Nah, terus kalau untuk yang filter yang di function itu, kalau untuk dia teks, harus jangan lupa, apapun rumus tuh kalau dia datanya berupa teks itu jangan lupa tanda apostrof atau tanda kutip dua di atas itu, tutup kurung lagi, seperti itu. Nah, kalau untuk filter function ini apa eh, kolom judulnya nggak ke copy ya, jadi ntar kita bisa copy sendiri. Nah, terus juga yang tadi, kalau array itu, jadi array itu letaknya dia rumusnya di satu sel doang. Jadi yang bawahnya ini ya arraynya itu dari satu hasil dari ini. Ketika kita ngetik satu di sini, dia bakal error. Kenapa? Karena emang dia menampilkan hasilnya itu di garis-garis ini nih, di array ini. Jadi harus kosong di array ini, nggak ada data di situ. Nah, terus coba kita tadi yang maaf, yang kondisinya itu bukan dan tapi atau. Jadi kita mau melihat filter yang penjualannya lebih dari 100 atau penjualan dari Bandung. Nah, yang Bandung ke tampil semua, tapi selain Bandung lebih dari 100. Jadi yang yang filter untuk yang untuk function itu bisa dikombinasi dengan
rumus-rumus lain. Kita misalkan kalau misalnya dengan rumus sum yang paling gampang ya. Tapi catatannya ini, nah misal mau lihat penjualan Bandung, catatannya yang kita pilih ini hanya array yang di sini doang, yang ini doang. Include-nya yang di Bandung. Nah, udah jadi rumus filternya. Maaf, ini masih kebaca sebagai general apa tanggal. Nah, ini hasilnya yang di Bandung. Sumnya 758,86. Nah, ini tinggal gimana masukin rumus sumnya saja. Jangan lupa untuk kurang 758,6. Coba kita cek di yang manual ya. Sumnya 758,86. Seperti itu. Jadi enaknya dia lebih bebas, nanti kita bisa filter lagi sesuai tanggal. Kalau tanggal yang jadi catatan ini, cuma kita tambahin tanggalnya. Kalau tanggal pertama kita harus tentuin dulu tanggalnya yang kita mau filter. Soalnya kalau nggak kita tentuin ntar ribet sendiri. Misalkan lebih dari 2023, penjualan 2023 saja. Ingat ya tadi yang include-nya ini, jangan lupa ditutup kurung kalau sama dengan itu. Ini kalau ini otomatis harus pakai kali. Ininya di tanggal. Jadi kalau tanggal ini kan coba lihat konten saya yang mengenai apa jenis data ada numerik sama teks. Kalau tanggal itu sebenarnya jenis datanya numerik atau apa angka. Jadi kalau angka bisa lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, nggak perlu pakai tanda kutip lagi karena dia store sebagai angka. L1 lebih besar dari L1. Jangan lupa ini tutup kurung ya. Tutup kurungnya yang di filter sama yang di sum. Cuma kita manual yang 2023 aja. Maaf, Bandungnya belum. Ya 11,93 semuanya. Oke, itu aja dari penjelasan saya mengenai filter, serba-serbi filter. Silahkan komen yang kedepannya mau belajar apa. Jangan lupa subscribe dan share yang bermanfaat ke teman-teman atau kerabat Anda. Terima kasih.